Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kau baik-baik saja. Peternakan burung unta Highgate adalah peternakan burung unta yang terletak 10 km selatan onshore di Western Cape, Afrika Selatan. Peternakan besar ini mengkhususkan diri dalam pengembangbiakan burung unta dan terbuka untuk pengunjung yang memberikan informasi khusus tentang berbagai tahap perkembangan burung, diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak muda dan kandang burung unta. Sementara itu terutama berfokus pada pengembangan burung unta, pariwisata merupakan sumber pendapatan penting dan membuat peternakan tetap berjalan. Sementara itu terutama berfokus pada pengembangan burung unta, pariwisata merupakan sumber pendapatan penting dan membuat peternakan tetap berjalan. Ini adalah salah satu dari 2 spesies burung unta yang masih ada, satu-satunya anggota genus Strutio yang masih hidup dalam urutan ratid burung. Yang lainnya adalah burung unta Somalia Strutio molybdophanus yang diakui sebagai spesies berbeda oleh BirdLife International pada tahun 2014 yang sebelumnya dianggap sebagai subspesies burung unta yang khas. Burung unta biasa termasuk dalam ordo Strutioniformes. Strutioniformes sebelumnya berisi semua ratites seperti kiwi, emu, reis, dan kasuari. Namun, analisis genetik baru-baru ini telah menemukan bahwa kelompok tersebut tidak monofiletik karena bersifat parafiletik sehubungan dengan tinamus. Sehingga burung unta sekarang diklasifikasikan sebagai satu-satunya anggota ordo. Studi filogenetik telah menunjukkan bahwa itu adalah kelompok saudara untuk semua anggota lain dari Palaognatha dan dengan demikian, tinamus terbang adalah kelompok saudara dari Mompunah. Khas dalam penampilannya, dengan leher dan kaki yang panjang, dan dapat berlari untuk waktu yang lama dengan kecepatan 55 km/jam 34 mph, 9 dengan semburan pendek, hingga sekitar 70 km/jam 40 mph. Kecepatan darat tercepat dari semua burung. Burung unta biasa adalah spesies burung hidup terbesar dan dinosaurus hidup terbesar. Ia bertelur terbesar dari semua burung hidup. Burung gajah Madagaskar yang sudah punah dan moa raksasa Selandia Baru bertelur lebih besar. Makanan burung unta umumnya terdiri dari materi tumbuhan, meskipun juga memakan invertebrata dan reptil kecil. Ia hidup dalam kelompok nomaden yang terdiri dari 5 hingga 50 burung. Saat terancam, burung unta akan bersembunyi dengan berbaring di tanah atau melarikan diri. Jika terpojok, ia bisa menyerang dengan tendangan kakinya yang kuat. Pola kawin berbeda menurut wilayah geografis, tetapi pejantan teritorial memperebutkan harem yang terdiri dari 2 hingga 7 betina. Burung unta biasa dibudidayakan di seluruh dunia, terutama untuk bulunya yang dekoratif dan juga digunakan sebagai kemoceng. Kulitnya digunakan untuk produk kulit dan dagingnya dipasarkan secara komersial, dengan ketipisannya menjadi titik pemasaran yang umum. Burung unta biasanya memiliki berat 63 hingga 145 kg, 139 sampai 320 lb, atau sebanyak 1 hingga 2 manusia dewasa. Burung unta Masai di Afrika Timur SC
Masseychus rata-rata 115 kg 254 pon pada jantan dan 100 kg 220 pon pada betina. Sedangkan subspesies nominasi, burung unta Afrika Utara S.C. camelus, ditemukan rata-rata 111 kg 245 pon pada orang dewasa yang tidak berhubungan seks. Burung unta jantan yang luar biasa dalam subspesies nominasi dapat memiliki berat hingga 156,8 kg 346 pon pada kematangan seksual 2 hingga 4 tahun. Burung unta jantan dapat memiliki tinggi 2,1 hingga 2,8 meter 6 kaki 11 inci hingga 9 kaki 2 inci, sedangkan burung unta betina umum berkisar antara 1,7 hingga 2,0 meter 5 kaki, 7 inci hingga 7 kaki, 6 kaki, 7 inci tinggi. Anak ayam baru berwarna coklat kekuningan dengan bintik-bintik coklat tua. Selama tahun pertama kehidupan, anak ayam tumbuh sekitar 25 cm 10 inci per bulan. Bulu jantan dewasa sebagian besar berwarna hitam, dengan bulu primer berwarna putih dan ekor berwarna putih. Namun, ekor satu subspesies adalah buff, betina dan jantan muda berwarna coklat keabu-abuan dan putih. Kepala dan leher burung unta jantan dan betina hampir telanjang dengan lapisan bulu yang tipis. Kulit leher dan paha betina berwarna abu-abu merah muda, sedangkan jantan berwarna abu-abu atau merah muda, tergantung pada subspesiesnya. Kulit leher dan paha betina berwarna abu-abu merah muda, 13 sedangkan jantan berwarna abu-abu atau merah muda, tergantung pada subspesiesnya. Dan mata mereka dikatakan sebagai yang terbesar dari semua vertebrata darat berdiameter 50 mm 2 inci 14 membantu mereka untuk melihat pemangsa pada jarak yang sangat jauh. Mata terlindung dari sinar matahari dari atas 15-16 namun kepala dan paruhnya relatif kecil untuk ukuran burung yang besar dengan paruh berukuran 12 hingga 14,3 cm 4 tambah 3, 4, hingga 5, 3, 4 inci. Kulit mereka bervariasi dalam warna tergantung pada subspesies, dengan beberapa memiliki kulit abu-abu terang atau gelap, dan yang lain memiliki kulit merah muda atau bahkan kemerahan. Kaki yang kuat dari burung unta biasa tidak berbulu dan menunjukkan kulit telanjang, dengan tarsus bagian tegak rendah dari kaki ditutupi sisik, merah pada jantan, hitam pada betina. Tarsus burung unta biasa adalah yang terbesar dari semua burung hidup, berukuran 39 hingga 53 cm 15 tambah 12 hingga 21 inci panjangnya. Burung itu hanya memiliki 2 jari di setiap kaki, kebanyakan burung memiliki 4, dengan kuku di jari kaki bagian dalam yang lebih besar, menyerupai kuku. Jari kaki luar tidak memiliki kuku. Jari kaki luar tidak memiliki kuku. 17 berkurangnya jumlah jari kaki merupakan adaptasi yang tampaknya membantu dalam berlari, berguna untuk menghindari pemangsa. Burung unta biasa dapat berlari dengan kecepatan lebih dari 70 km/jam 40 empik dan dapat menempuh jarak 3 hingga 5 meter 10 hingga 15 kaki dalam satu langkah. Sayapnya mencapai rentang sekitar 2 meter 6 tambah 1-2 kaki dan ukuran akord sayap 90 cm 35 in kira-kira berukuran sama dengan burung terbang terbesar.
Bulu-bulunya tidak memiliki kait kecil yang mengunci bersama bulu luar halus dari burung terbang, sehingga lembut dan halus dan berfungsi sebagai isolasi. Burung unta biasa dapat mentolerir berbagai suhu. Di sebagian besar habitatnya, suhu bervariasi hingga 40 derajat Celcius, 70 derajat Fahrenheit antara malam dan siang. Kontrol suhu mereka sebagian bergantung pada termoregulasi perilaku. Misalnya, mereka menggunakan sayapnya untuk menutupi kulit telanjang kaki bagian atas dan panggul untuk menghemat panas. Atau membiarkan area ini terbuka untuk melepaskan panas. Sayap juga berfungsi sebagai stabilisator untuk memberikan kemampuan manuver yang lebih baik saat berlari. Pengujian telah menunjukkan bahwa sayap secara aktif terlibat dalam pengereman cepat, berbelok, dan manuver zigzag. Mereka memiliki 50-60 bulu ekor, dan sayapnya memiliki 16 bulu utama, 4 alular, dan 20-23 bulu sekunder. Tulang dada burung unta biasa datar, tidak memiliki lunas yang melekat pada otot sayap pada burung terbang. Paruhnya rata dan lebar, dengan ujung membulat. 12 seperti semua ratites, burung unta tidak memiliki tanaman, 21 dan juga tidak memiliki kantong empedu 22 dan sekum adalah 71 cm 28 inci. Tidak seperti semua burung hidup lainnya, burung unta biasa mengeluarkan urin secara terpisah dari kotoran. Semua burung lain menyimpan urin dan feses yang digabungkan dalam koprodion, tetapi burung unta menyimpan feses di rektum terminal. 23 mereka juga memiliki tulang kemaluan unik yang menyatu untuk menahan usus mereka. Yang menyatu untuk menahan usus mereka. Tidak seperti kebanyakan burung, jantan memiliki organ sanggama yang dapat ditarik dan panjangnya 20 cm 8 inci. Langit-langitnya berbeda dari ratites lain karena tulang sphenoid dan palatal tidak terhubung. Burung unta biasa awalnya dideskripsikan oleh Carl Linnaeus dari Swedia dalam karyanya abad ke-18, Systema Naturae dengan nama binomialnya saat ini. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Latin, Strutio yang berarti burung unta dan Camellus yang berarti unta, mengacu pada habitatnya yang kering. Burung unta biasa termasuk dalam ordo Ratid Strutioniformes. Anggota lainnya termasuk kerhis, emu, kasuari, mole, kiwi dan burung terbesar yang pernah diketahui, burung gajah yang sekarang sudah punah, Aepyornis. Namun, klasifikasi Ratita sebagai satu ordo selalu dipertanyakan, dengan klasifikasi alternatif membatasi Strutioniformes ke garis keturunan burung unta dan mengangkat kelompok lain. 4 subspesies diakui. Subspesies burung unta biasa. Subspesies keterangan gambar. Burung unta Afrika Utara S.C. Camellus, juga disebut burung unta berleher merah, atau burung unta Barbary tinggal di Afrika Utara. Historis itu adalah subspesies yang paling luas, mulai dari Ethiopia dan Sudan di timur, sepanjang Sahel 26 ke Senegal dan Mauritania di barat, dan utara ke Mesir dan Maroko Selatan. Populasi burung unta liar telah menurun drastis dalam 200 tahun terakhir, dengan sebagian besar burung yang masih hidup di cagar alam atau di peternakan. Telur burung unta adalah telur yang berasal dari burung unta Strutio camellus, spesies terbesar dari semua burung yang masih hidup. Terkadang telurnya dikonsumsi manusia. Cangkang telurnya yang sudah kosong dapat dimanfaatkan sebagai cangkir, wadah untuk menyimpan dan membawa air, atau sebagai wadah untuk bubuk atau cairan seperti cat tubuh. 1.
Telur burung unta adalah yang terbesar dari semua telur. Meskipun sebenarnya telur terkecil jika dibandingkan dengan ukuran burung dewasa, ukuran telurnya 20 kali lebih berat dibanding telur ayam, tetapi hanya 1-4 ukuran burung betina. Rasa daging burung unta disebut mirip dengan daging sapi, namun dengan kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah, dan kadar kalsium, protein, dan zat besi yang lebih tinggi. Daging burung unta mentah berwarna merah tua atau merah ceri. Di zaman Romawi, ada permintaan burung unta biasa untuk digunakan dalam permainan venatio atau memasak. Daging burung unta biasa rasanya mirip dengan daging sapi tanpa lemak dan rendah lemak dan kolesterol, serta tinggi kalsium, protein, dan zat besi. Mentah, warnanya merah tua atau merah ceri, sedikit lebih gelap dari daging sapi. Rebusan burung unta adalah hidangan yang disiapkan menggunakan daging burung unta biasa. Rebusan burung unta adalah rebusan yang dibuat dengan menggunakan daging burung unta sebagai bahan utamanya. Ini adalah bagian dari masakan Afrika Selatan, 1-2 dan disajikan di banyak tempat dan restoran di Oudtshoorn, Afrika Selatan. Dagingnya bisa dipotong dadu, 4 dan daging kaki dari burung yang tidak biasa digunakan. Bahan tambahan berupa sayuran seperti bawang bombay, seledri, wortel, tomat, kaldu sup dan anggur. Kita mungkin sudah cukup mengenal burung terbesar di dunia ini, meski eksistensinya masih cukup jarang kita temukan di sini. Burung yang memiliki tinggi 2,5 meter atau 8 kaki ini berasal dari sabana atau daerah gurun di Afrika bagian utara dan selatan. Daging burung unta ternyata memiliki khasiat yang mampu meregenerasi sel-sel yang rusak dalam tubuh seseorang. Untuk para penderita kolesterol tinggi, mungkin sedikit khawatir dalam mengonsumsi daging karena kandungan kolesterol jahat di dalamnya. Namun, daging burung unta memiliki kandungan yang sangat ramah untuk dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi. Hal ini karena kandungan kolesterol, kalori, lemak yang terdapat dalam daging burung unta relatif cukup rendah, sehingga aman dikonsumsi asalkan dalam batasan yang normal dan tidak berlebihan. Burung unta biasa telah mengilhami budaya dan peradaban selama 5.000 tahun di Mesopotamia dan Mesir. Kulit burung unta berbeda dalam penampilannya dan dicirikan oleh titik-titik terangkat yang terletak di tengah kulit. Bagian dengan tonjolan ini disebut mahkota. Sebenarnya adalah bagian belakang burung unta tempat leher bertemu dengan benjolan adalah folikel bulu ayam tempat tumbuhnya bulu. Di sisi kiri dan kanan mahkota berbentuk berlian ini, kulitnya cukup halus. Hanya sekitar ga dari seluruh kulit yang memiliki tonjolan bulu ayam. Karena mahkota adalah bagian yang paling banyak dicari, dan karena bagian ini merupakan bagian kecil dari kulit. Produk burung unta full quail jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan kulit sapi. Ini, bersama dengan fakta bahwa itu adalah salah satu kulit komersial terkuat, menyebabkan kulit burung unta dilihat sebagai barang mewah. Seperti kulit eksotis lainnya, burung unta adalah area kulit kecil dibandingkan dengan kulit sapi dan kuda. Dan diberi peringkat oleh folikel per area, karena mereka menipis lebih jauh dari leher. Ini secara konsekuen dengan cara yang khusus untuk area seluas mungkin untuk perawatan. Dan melalui lebih dari 30 tahap yang terkait dengan ini, per unit sebanding dengan kulit kambing dan domba, dan peralatan yang digunakan hampir sama. Untuk alasan ini, unit yang lebih kecil. Batch yang lebih kecil, waktu dan keterampilan penyamakan yang lebih lama, meningkatkan biaya, meningkatkan produk mewah.
Pengukuran kimia harus tepat untuk menghindari kesalahan dan pemborosan untuk menghasilkan kulit yang indah dan selesai. Kulit diberi tag, produksi membutuhkan waktu dan standar kualitas tinggi. Jeruk nipis ditambahkan, dihilangkan, dan dibuat ulang setelah berhari-hari minum dan clipping ahli mencegah kusut satu sama lain. Pigmentasi diputihkan dari kulit. Ada penyamakan dan lebih banyak penyamakan dengan pencegahan jamur di sepanjang jalan. Kulit yang telah selesai dengan baik harus menerima warna dan pewarna akhir berkualitas tinggi sesuai standar industri dan pasar. Ukuran rata-rata kulit burung yang disiapkan yang dapat digunakan dengan sukses di sebagian besar aplikasi adalah sekitar 16 kaki. Persegi 1,5 meter 2. Ukuran dan ketebalan kulit serta perkembangan folikel dipengaruhi oleh perkembangan unggas pada saat penyembelihan. 7 ini bervariasi tergantung pada metode produksi. Secara tradisional, fashion telah mendorong permintaan kulit burung unta. Rumah mode berhasil menggunakan kulit burung unta di tas selama bertahun-tahun. Sebagian besar merek desainer memiliki setidaknya satu dompet yang dibuat dengan kulit burung unta. Alas kaki adalah cara lain di mana desainer memamerkan materi. Sejauh ini aplikasi yang paling banyak digunakan adalah untuk sepatu bot kulit burung unta. Hampir setiap pembuat sepatu menggunakan burung unta dan permintaan akan sepatu bot burung unta lebih tinggi daripada produk kulit burung unta lainnya. Sabuk adalah aksesoris utama lainnya yang menggunakan kulit burung unta. Kebanyakan sepatu bot burung unta dibeli dengan sabuk burung unta yang serasi. Ada kegunaan lain untuk kulit burung unta terutama sepatu, dompet, dan jaket. Sabuk adalah aksesoris utama lainnya yang menggunakan kulit burung unta. Kebanyakan sepatu bot burung unta dibeli dengan sabuk burung unta yang serasi. Ada kegunaan lain untuk kulit burung unta terutama sepatu, dompet, dan jaket. Tas desainer dari kulit burung unta sangat populer karena banyak desainer mewah seperti Prada, Hermes, Smithson, Bottega Veneta, dan Gucci terus membuat pernyataan dengan barang-barang mereka yang terbuat dari kulit eksotis. Louis Vuitton juga mempopulerkan penggunaan kulit burung unta, terutama bagian dari koleksi runway mereka. Pada tahun 2006, Louis Vuitton Kipol 50 klasik yang dipesan khusus dalam kulit burung unta adalah $10.800. Meskipun barang-barang seperti itu mahal, orang-orang mencarinya karena mereka cantik dan berbeda. Cukup mudah untuk mengenali tas tangan burung unta. Daerah geografis yang berbeda memiliki permintaan yang berbeda untuk kulit burung unta. Misalnya, Jepang memiliki pasar yang sangat kuat untuk tas wanita, sementara Amerika Serikat bagian selatan memiliki banyak konsumen sepatu bot burung unta. Kulit burung unta juga terkenal dalam budaya jalanan dan skate, seperti yang ditampilkan pada beberapa sepatu skate, Nike Dunk Low Pro SB Ostrich. Selain perancang busana, industri otomotif adalah pengguna berat kulit burung unta. Jok mobil, dashboard, jok motor, dan panel pintu semuanya bisa dilapisi atau diberi aksen kulit unta. Sebagian besar toko mobil dan sepeda motor aftermarket dapat mengubah kursi dengan menerapkan kulit burung unta sebagai sisipan kursi. Banyak produsen mobil mewah menawarkan jok kulit burung unta dari pabriknya. Praktek ini sangat populer di negara-negara Eropa. Selama tahun 2008 sampai 2010 kulit burung unta mulai digunakan untuk alas kaki olahraga. Merek sepak bola terkenal Meksiko, seperti Pirma telah mengadopsi rangkaian baru sepatu bola kulit burung unta yang diluncurkan selama Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Cangkang telurnya yang sudah kosong dapat dimanfaatkan sebagai cangkir, wadah untuk menyimpan dan membawa air, atau sebagai wadah untuk bubuk atau cairan seperti cat tubuh. 1. Cangkang telur ini digunakan oleh pemburu dan peramu di Afrika sebagai wadah untuk menyimpan dan membawa cairan, terutama air. Untuk membuat wadah air,
Mereka melubangi bagian atas telur. Dari fosil telur yang ditemukan, terdapat dekorasi atau hiasan di cangkang telur yang diduga digunakan sebagai penanda kepemilikan atau isi dari wadah tersebut. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya.